Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A PGSD UNY 2020 akan mempresentasikan tentang kaidah bahasa. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ardiani Putri, Cindy Rahmawati, M. Alvin Ulyafidin, Lintang Cahyaningtyas, dan Kurota Ayun. Hakikat bahasa. Bahasa adalah sarana interaksi sosial agar eksistensinya diakui. Bahasa juga dapat diartikan sebagai ujaran yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lain. Bidang bahasa. Yang pertama adalah bunyi. Bunyi adalah getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Yang kedua adalah makna. Makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi itu. Sifat bahasa. Yang pertama, sistematik. Bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Kedua, mana suka. Unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar. Ketiga, ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi. Keempat, manusiawi. Bahasa berfungsi jika manusia yang memanfaatkannya. Kelima, komunikatif. Alat komunikasi atau alat berhubungan antara anggota masyarakat. Fungsi bahasa menurut Santoso dan kawan-kawan tahun 2004 yaitu informatif, menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat. Kemudian ekspresi diri, menyalurkan perasaan, sikap, gangguan, emosi, atau tekanan perasaan pembaca. Kemudian adaptasi dan integrasi, yaitu menyesuaikan dan membarukan diri dengan masyarakat. Kemudian kontrol sosial, mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Fungsi bahasa menurut Haldane tahun 1992 yaitu instrumental, yaitu memperoleh sesuatu. Regulatoris, mengendalikan perilaku orang lain. Interaksional, berinteraksi dengan orang lain. Personal, berinteraksi dengan orang lain. Heuristik, belajar dan menemukan sesuatu. Imajinatif, menciptakan dunia imajinasi. Representasional, menyampaikan informasi. Fungsi khusus bahasa Indonesia yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, kemudian alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Fungsi bahasa Indonesia yang dimiliki bahasa baku. Yang pertama, pemersatu. Mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua, pemberi khasan. Bahasa baku membedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Yang ketiga, penambah kewibawaan. Penggunaan bahasa baku akan menambah kewibawaan atau prestis. Yang keempat, kerangka acuan. Bahasa baku merupakan kerangka acuan pemakaian bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia di Revolusi Industri 4.0 di SD. Pertama, bahasa Indonesia memiliki tantangan yang besar di era ini. Kedua, era Revolusi Industri 4.0 ditandai antara lain adanya kontak budaya dan bahasa yang tidak terelakkan. Yang ketiga, dalam hubungan itu, kedudukan bahasa yang hidup dan diperlukan dalam kegiatan berbangsa dan bernegara perlu dikukuhkan. Yang keempat, kemampuan berbahasa sangat menentukan perkembangan anak pada aspek lainnya, seperti perkembangan emosi, tingkah laku, dan sosial. Yang kelima, kemampuan berbahasa sangat penting sebagai alat komunikasi yang digunakan seseorang dalam pergaulannya atau hubungan dengan orang lain. Yang keenam, pelajaran bahasa Indonesia di SD merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa murid. Yang ketujuh, di era Revolusi Industri 4.0, pelajaran bahasa dan sastra Indonesia harus berdisrupsi, menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, serta berorientasi ke masa depan. Yang terakhir, penanaman kemampuan berbahasa Indonesia di SD harus dilakukan dengan baik untuk menciptakan anak-anak Indonesia
Indonesia yang mampu bersaing di revolusi industri